Halo para kulikers semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep dari Jengkulik. Para kulikers, siapa sih yang gak suka sama yang namanya ngeteh? Apalagi kalau di sore-sore hari kayak gini ya kulikers. Udah di hari Jumat, ngeteh sore-sore itu mantap banget ya kulikers. Nah, kalau para kulikers yang suka ngeteh, pasti harus ada kue yang bisa nemenin para kulikers kan. Nah, di episode kali ini Jengkulik mau membagikan resep kue bolu yang bisa jadi temen ngeteh atau ngopi para kulikers. Kira-kira kulikers tahu nggak ya kue apa itu? Ada yang bisa tebak? Ya betul kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan resep kue bolu ketan hitam. Nah, siapa sih yang nggak suka dengan bolu ketan hitam? Pasti para kulikers semua suka ya yang ada di rumah. Nah, jadi para kulikers yang pengen tahu resepnya, bahannya apa aja, dan cara membuatnya bagaimana, langsung tonton video Jengkulik kali ini sampai selesai ya. Nah, kulikers, seperti namanya bolu ketan hitam, pasti kita menggunakan ketan hitam ya kulikers. Tapi kulikers tenang aja, sekarang ketan hitam ini sudah ada versi tepungnya ya kulikers. Jadi kalau kulikers mau membuat kue ini nggak usah repot-repot lagi, sudah ada tepung ketan hitam yang praktisnya. Dan untuk tepung ketan hitamnya kita pakai sebanyak 150 gram. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah tepung terigu. Tepung terigu ini kita bisa pakai yang protein sedang ya kulikers, karena ini termasuk golongan bolu. Jadi kita pakai yang protein sedang. Salah satu contohnya yaitu tepung terigu segitiga ya kulikers. Dan untuk terigunya ini kita pakai sebanyak 100 gram saja. Irit banget kan kulikers? Dan untuk yang selanjutnya kita memakai telur. Dan untuk telur ini kita pakai putih dan kuningnya sebanyak 5 butir. Putih dan kuningnya ya kulikers, jangan lupa. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya ini ya kulikers, usahakan kulikers memakai gula pasir yang teksturnya agak halus ya kulikers. Tujuannya agar nanti tidak membuat si bolu ini menjadi kasar kulikers. Dan untuk gula pasirnya kita pakai sebanyak 225 gram. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah tepung maizena. Nah, mungkin kulikers bingung ya, kok pakai tepung maizena? Ya betul kulikers, kalau di bolu itu terkadang ada yang memakai tepung maizena, gunanya untuk melegitkan atau bisa menambahkan rasa di si bolu ini. Dan untuk tepung maizena kita pakai sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk pengembangnya kulikers atau pelembut bolunya kita bisa memakai ovalet. Mungkin dari para kulikers masih bingung ya bentuk ovalet itu yang kayak gimana dan apa bedanya sih dengan TBM dan SP. Nah, jadi para kulikers jangan sampai salah beli ya kulikers. Jadi kalau para kulikers biar lebih jelasnya bisa tonton di video Jengkulik yang sebelumnya di playlist info di playlist versus tentang perbedaan SP, TBM dan ovalet. Nah, di situ biar lebih jelas kenapa kita harus memakai ovalet ya kulikers. Dan untuk ovalet ini kita pakai sebanyak 2 sendok teh. Dan untuk selanjutnya yang untuk pengembangnya, selain ovalet kita juga membutuhkan baking powder ya kulikers, karena ini kue bolu jadi kita memakai yang baking powder. Dan untuk baking powder kita pakai setengah sendok teh saja. Nah kulikers, biar si bolu ketan hitam ini biar makin gurih nih kulikers bisa tambahkan santan. Dan untuk santan ini kita pakai yang kental ya kulikers biar makin gurih. Dan untuk santan kita pakai sebanyak 200 ml. Jadi para kulikers bisa memakai santan instan yang sudah cair yang dari kemas-kemas itu kulikers, atau bisa juga memeras langsung dari kelapa, tapi kita ambil yang kentalnya. Jadi boleh kulikers pilih salah satu santannya mau yang mana. Dan untuk bahan yang terakhir, untuk aromanya kita bisa menambahkan vanili ya kulikers. Dan untuk vanili ini kita pakai 1 sendok teh saja. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat bolu ketan hitam. Sekarang kita lanjut ke cara membuatnya ya. Dan untuk cara membuatnya nih, pertama nih kulikers siapkan dulu wadah, lalu mixernya jangan lupa ya kulikers. Dan sekarang kita masukin aja nih adonan bahan-bahannya.
Nah, untuk bahan-bahannya itu kita masukkan pertama ada gula pasir, telur, ovalet, dan vanilinya. Lalu kita mixer dengan kecepatan tinggi ya Kolikers. Kenapa harus kecepatan tinggi? Karena ini biar bisa membuat kocokan adonan ini cepat mengembang. Dan kita kocok terus Kolikers sampai dia mengembang putih berjejak dan kental ya Kolikers. Kurang lebih seperti ini nih. Teksturnya harus sampai seperti ini. Dan selanjutnya setelah itu kita masuk santan perlahan-perlahan ya Kolikers, sedikit demi sedikit. Sembari kita aduk juga, kita kocok juga dengan mixer, tapi mixernya ini kecepatan rendah saja ya Kolikers, karena kalau nanti kecepatan tinggi santannya bakalan muncrat semua nanti Kolikers. Jadi kita kecepatan rendah aja. Jika semua santannya sudah kita tuang dan sudah campur rata semua Kolikers, kita bisa langsung matikan mixernya ya Kolikers. Nah Kolikers, sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, sebaiknya kita panaskan dulu kompor ya Kolikers. Kita nyalakan apinya, lalu kita taruh panci kukusannya, agar nanti kalau pada saat adonan kita udah selesai kita kocok nih Kolikers, bisa langsung kita masukkan ke dalam kompor. Jadi tidak membuat si adonan ini turun, dan itu yang bisa membuat bolu menjadi bantet juga ya Kolikers. Dan jangan lupa nih Kolikers, untuk panci kukusannya ditutup rapat dengan kain serbet ya Kolikers, agar nanti pada saat dikukus itu uap-uap dari kukusannya itu tidak menetes ke bolu. Jadi dia akan terserap di serbet yang kita pakai. Lalu setelah kita mengurusi kukusannya Kolikers, tadi sudah kita panaskan, kita balik lagi ya ke adonan kita yang tadi. Yang kita lakukan adalah selanjutnya, lalu kita siapkan ayakan untuk memasukkan terigu, tepung ketan hitamnya, baking powder, dan maizenanya. Kenapa harus diayak? Fungsinya ini Kolikers agar tidak ada gerenjelan di dalam bolunya dan membuat bolu ini menjadi halus, mengembang, dan tidak bantet. Karena kalau nanti ada yang gerenjel-gerenjel atau menggumpal-menggumpal, nanti itu bisa membuat si bolu ini terhambat untuk mengembang ya Kolikers. Jadi usahakan selalu diayak ya Kolikers. Nah, jika kita sudah masukkan semuanya tadi yang kita ayak, kita aduk dengan adonan yang pertama tadi. Dan kita aduk semua menjadi satu dengan spatula saja ya Kolikers. Dan jika sudah kita aduk nih Kolikers, kita siapkan loyang dan kita siapkan juga margarin yang kita aduk dengan terigu, kita taburi dengan terigu. Ini margarin dan terigunya akan kita pakai untuk memoles loyangnya ya Kolikers. Dan jika margarin dan terigu sudah kita aduk-aduk, kita poles ke loyang. Tujuannya ini Kolikers agar nanti bolunya ini gampang dilepaskan dari loyang ya Kolikers. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya Kolikers nggak mau pakai margarin, mau yang simple, Kolikers bisa memakai kertas bakar atau bisa memakai kertas roti juga ya Kolikers. Tergantung ketersediaan dari Kolikers aja yang ada di rumah yang mana. Dan setelah itu Kolikers, kita tuang adonannya ke dalam loyang. Dan jangan lupa nih Kolikers, tips agar bolunya ini bisa mengembang dengan baik dan tidak bantet adalah setelah kita tuang semua adonannya, jangan lupa untuk dihentak-hentakan terlebih dahulu ya Kolikers, sebelum kita masukkan ke dalam kukusan. Dan setelah kita sudah hentak-hentakan, maka kita bisa masukkan langsung loyangnya ke dalam kukusan. Lalu kita kukus selama kurang lebih 35 menit. Nah, kalau misalnya sudah 35 menit nih Kolikers, kita bisa cek apakah bolu kita sudah matang apa belum dengan cara menusukkan tusuk gigi atau lidi. Dan kita lihat nih Kolikers, masih ada adonan yang menempel tidak. Kalau misalnya tidak ada yang menempel, berarti bolu kita sudah matang dan kita bisa matikan kompornya. Tapi kalau misalnya Kolikers lihat masih ada yang menempel nih Kolikers, jangan dimatikan dulu, berarti tandanya bolunya belum matang sempurna ya Kolikers. Dan jika sudah kita angkat, kita keluarkan loyangnya dari kukusan, lalu kita dinginkan terlebih dahulu. Jadi Kolikers jangan pas baru keluarin dari kukusan langsung pinggirannya mau dicopotin, jangan ya Kolikers. Tapi kita tunggu dulu sampai dingin, baru kita lepaskan dari loyang. Dan jika sudah dingin nih Kolikers, kita bisa langsung lepaskan dari loyang dan kita potong-potong sesuai dengan selera. Dan
bolu ketan hitam pun siap untuk dinikmati. Apalagi dipakai untuk ngetes sore-sore kayak gini nih kulikers, mantep banget nih kulikers. Kulikers, bolu ketan hitam ini juga cocok juga sebagai isian snack box ataupun sebagai hantaran ataupun sebagai hampers juga loh kulikers. Jadi bisa dicoba nih kulikers di rumah cara membuat bolu ketan hitam ini, dan hasilnya pasti mantul banget nih kulikers. Oke kulikers, itu adalah video resep dan cara membuat bolu ketan hitam versi jengkulik hari ini. Jadi para kulikers yang ingin mencoba di rumah silakan, dan jangan lupa ya sharing ceritanya nih kalau udah dicobain. Dan terima kasih juga kepada para kulikers yang sudah menonton video jengkulik kali ini dari awal sampai selesai. Semoga video dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, langsung aja ya di subscribe channel Jengkuliknya ya kulikers, karena subscribe itu gratis tis dan bisa membantu mengembangkan channel Jengkulik juga. Dan jangan lupa kulikers untuk like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, ke saudara, ataupun ke tetangga kulikers juga boleh. Jadi biar yang lainnya bisa dapat info, tips, dan resep-resep dari Jengkulik. Karena berbagi itu menyenangkan loh kulikers, dan sangat dibolehkan banget. Oke kulikers, jangan lupa juga nih satu lagi, klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi biar para kulikers pada nggak ketinggalan, bisa langsung standby deh di depan handphone, di depan laptop, ataupun di depan komputer para kulikers. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membuat video apa nih kulikers ya? Jadi kalau para kulikers yang mau request atau yang mau sharing cerita, bisa langsung tulis di kolom komentar juga ya kulikers. Dan kira-kira selanjutnya video apa ya? Tungguin aja deh kulikers di video selanjutnya. Sampai ketemu ya kulikers di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para kulikers semuanya.